Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi deh biar lebih semangat lagi deh belajarnya. Masya Allah kita masih di Islam itu indah. Kita masih membahas maksiat-maksiat batin yang harus dihindari. Tadi udah dibahas dua ya. Yang pertama adalah syahrul kolam yaitu banyak bicara. Dan yang kedua adalah syarhut to'am banyak makan. Yang ketiga apa? Setelah tayangan yang ini nih, ketika bapak menenangkan anaknya yang marah. Kita lihat tayangannya silakan. Masya Allah cara menenangkan anaknya yang lagi marah tuh enak gitu dilihatnya ya. Tapi ada juga orang yang kalau misalkan nenanginnya sambil marah-marah gitu, emosi gitu. Nah pertanyaannya Bib, kalau orang yang sebenarnya suka marah-marah itu bisa menjadi maksiat batin apa enggak sih Bib? Mohon penjelasan ya Habib Usman silakan. Ya akhir masani Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, maksiat batin yang ketiga ini adalah yang harus kita hindari. Ghadab, yakni marah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah maka surga bagimu. Oleh karena itu, marah itu adalah bentuk tipu daya syaitan. Marah adalah bisikan syaitan yang dikeluarkan oleh syaitan untuk mengganggu manusia agar dia emosional, dia ribut kepada temannya, dia ribut kepada saudaranya, dia ribut kepada orang tuanya, dia ribut kepada lingkungannya, atau dia ribut kepada orang terdekatnya sehingga menimbulkan sebuah pertikaian ataupun keributan. Dan juga dijelaskan bahwasanya orang yang hebat, orang yang kuat adalah mereka bukannya penggulat, bukannya tukang berantem. Tapi adalah mereka yang kuat, yang hebat adalah mereka apa? Mereka yang sabar salah satunya. Mereka yang taat kepada Allah, mereka yang hebat. Mereka yang hebat adalah mereka bisa mengatakan bahwasanya ya Allah saya hambamu, saya tidak akan musuhi siapapun. Itu orang hebat. Orang hebat apa? Tidak mau balas siapapun. Itu orang hebat. Sebagaimana sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan di dalam hadis sahih bahwasanya apa? Bahwasanya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ahlu surga. Di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, Sarah Bukhari, Muslim pun ada di dalamnya. Karena apa? Karena kitab ini sangat sahih di dalamnya sehingga apa? Dikutip oleh para hadis yang lain. Sahabat Rasulullah tersebut memaafkan semua orang. Dan bahkan dikatakan saya tidak pernah menaruh dendam kepada siapapun. Saya tidak ngomongin orang siapapun. Hubungan saya kepada Allah dan Rasulnya dan saya berbuat baik kepada semuanya. Mau dia ghibahin, mau dia namimahin, mau dia fitnah, mau dia zalimin saya berbuat baik kepadanya. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang berbuat baik, siapa orang yang berbuat baik, dia memaafkan. Dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, surga baginya. Dan ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahabat tersebut dikatakan oleh Rasulullah dia adalah ahli surga. Karena tidak punya dendam dengan siapapun, enggak pernah marah dengan siapapun. Sehingga Allah ridha kepada hamba tersebut dan kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Oleh karena itu, hikmah yang bisa kita ambil adalah yang pertama, jadikan diri kita hamba Allah yang taat kepada Allah, nggak usah sibuk dengan pemberian Allah kepada orang lain. Biarin, emang udah rezekinya dia. Kita lihat tetangga kita mewah, punya mobil, punya motor, rumah bagus. Udah nggak apa-apa, itu rezeki dia. Kita punya saudara, dia hebat. Dia punya ini, punya itu. Biarin, itu udah rezeki dia. Kita lihat teman kita punya handphone baru misalkan. Atau punya jam baru. Atau punya perhiasan baru, punya anting baru, punya kalung baru. Biarin, itu rezeki dia. Nggak usah urusin orang lain. Urusinlah dirimu. Sudah berapa banyak ibadah yang kau lakukan. Sudah berapa rakaat yang kau kerjakan hari ini. Sudah berapa ayat yang kau baca. Sudah berapa banyak sedekah kamu hari ini. Itu yang kita koreksi diri kita. Jangan lihat orang lain. Orang lain mau kemana, mau liburan kemana terserah. Itu rezeki mereka. Itu rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga apa? Sehingga kita ridha kepada Allah. Kita dekatkan diri kepada Allah. Itulah yang kita dapatkan. Sehingga Allah ridha kepada kita dan menjadi sebuah kebaikan. Masya Allah, terima kasih Habib Usman. Berarti jangan tepuk tangannya dulu dong, Masya Allah. Berarti bukan melihat keluar tapi melihat ke dalam diri kita ya. Dan jangan marah-marah. Nanti bagimu? Ya bagimu? Surga. Surga.
Lemes banget nih Ustadz. Enggak. Gimana caranya biar gak lemes Dia Ustadz? lagi terpesona lihat Mas Sony ya. Ah. Baik sangka lah. Oh iya. Yaudah deh Ustadz biar gak lemes Ya, Ustadz aja. kita nih. masuk ke segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Ah, siapa? Saya sudah mau pilih bagian sini. Yang mana? Yang mana? Yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak Waalaikumsalam apa-apa. warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya Nuriati Oh, Nuriati. Ibu Nuriati. Dari mana? dari Pekalongan. Majelis taklimnya apa namanya? Majelis Al-Mutakim. Al-Mutakim. Masya Allah. Mau nanya apa sih Ustadz? Ibu saya mau nanya Bu. Iya. Ibu pernah iri nggak atau iri dengki sama apa yang Allah berikan kepada tetangga Ibu? Pernah. Pernah. Gimana pernahnya? Pernahnya polos banget sih. Oh iya enggak apa-apa. Iya. Dia nggak enak karena tetangganya ada di sini. Oh iya. Yang diomongin ada di sini ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tetangga yang bagus. Dia iri tapi enggak ngomongin ya. Iya. Sama Tapi tadi aja. kelihatannya antara mau nangis atau ketawa dia Ustadz. Iya enggak apa-apa. Ya udah. Izin Habib dan Ustaz Sam. Masya Allah tabarakallah ternyata ada lagi yang keempat nih. Maksiat batin yang keempat. Kalau tadi sudah dipaparkan beberapa maksiat batin. Banyak bicara, banyak makan. Kemudian marah. Kemudian apa lagi? Kemudian yang keempat adalah maksiat batin yang harus kita hindari adalah hindarilah hasad ataupun dengki. Yang mana hati-hati hasad ataupun dengki ini jangan mudah hasad kepada orang lain ataupun tetangga karena bisa menjadi maksiat batin. Sebagaimana diterangkan bahwa sifat hasad itu menghancurkan, menghabiskan kebaikan kita. Nauzubillah. Habis pahalanya, habis kebaikannya. Sebagaimana habisnya kayu bakar dibakar oleh api. Makanya hati-hati. Yang mana itu sifat hasad Ustadz? Yang mana itu sifat dengki? Hasad atau dengki itu adalah gitu. Ada orang punya mobil baru, mudah-mudahan kecelakaan mobilnya. Ya Allah. Itu dengki, itu hasad itu. Kalau iri, aku cemburu. Tapi kalau dengki, itu berusaha supaya nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya itu hilang. Itu parah itu. Ih cantik, mudah-mudahan kena petir. Ya Allah. Kepikiran lagi kena petir. Iya contoh. Iya, iya. Mudah-mudahan dia rusak mukanya. Mudah-mudahan salah produk dipakainya. Mudah-mudahan kata, itu bahaya tuh. Yeah. Kalau iri hanya cemburu. Tapi kalau hasad dengki berusaha supaya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu hilang. Mudah-mudahan bangkrut. Nah, itu dengki banget. Jamaah. Yeah. Makanya yang paling bagus tadi sudah dipaparkan. Fokus pada apa yang kita lakukan. Jangan pada fokus pada nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Syukuri apa yang kita dapatkan. Bu, bertawakal ya Bu. Bersyukur ya Bu. Sudahlah, saya tidak mau iri sama Habib Usman. Bagaimana saya mau iri kalau aku pakai bajunya enggak kelelep saya. Kan gitu. Kan beda ukurannya. Beda ukuran. Iya. Tepuk tangan dong untuk Ustadz Maulana. Jangan iri, tetangga udah manasin mobil baru, kita masih manasin air. Enggak ya, ya Allah. Mumpung jauh-jauh datang dari Pekalongan, aku kasih kesempatan buat nanya ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Oh, sebelah sini. Sebelah sini dulu ya. Nih, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu ya ibu-ibu. Ya. Nama Ibu Hajah Nur Balistik. Tepuk tangan dong. Semangat ya. Saya mau tanya dengan Ustadz Sam. Ustadz Syah mau nanya Bu, nih. Bu, silakan. Ada seseorang yang memiliki sifat kikir dan
tidak mau berbagi, Nggih. memiliki maksiat batin. Usah sam bilang enggih. Nggih doang. Terus? Apakah itu menjadikan rezeki kita itu akan berkurang, Ustadz? Nggih. Ya, matur suwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya, silakan duduk. Baik, Taufik Guruku Ustadz Maulana, Habib Utsman, serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat batin yang kelima adalah al-bukhlu atau bakhil atau kikir dan hubbul mal, hubbud dunya, cinta dunia, cinta harta. Al-Quran surah Muhammad ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Berbicara tentang kebakhilan, kekikiran jauh sebelum kita umat terbelakang ini, umat akhir zaman ini ada, umat-umat terdahulu sudah dihinggapi dengan penyakit batin itu. Apa itu? Yakni kekikiran atau kebakhilan. Perlu jamaah sekalian tahu, kata ulama, orang bakhil jangankan tidak disukai manusia, binatang aja benci sama dia. Kalau ada orang kikir, subhanallah, jangan berteman dengannya, jangan akrab dengannya, jangan sampai kita terpengaruh. Kenapa? Orang kikir itu jangankan manusia, binatang aja nggak suka sama orang kikir. Lari kucing, nggak ada kucing mau deket-deket. Lari binatang piaraan, bahkan stres binatang piaraannya sampai wafat, sampai meninggal dunia, sampai mati binatang piaraannya. Kenapa? Karena yang punya bakhil, kikir. Tidak ada yang senang sama orang yang bakhil. Bahkan Nabi SAW ingatkan, orang yang sakha, orang yang dermawan, itu qaribun minallah, dekat sama Allah. Qaribun minan nas, dekat sama manusia. Qaribun minal jannah, dan dekat sama surga. Wa ba'idun nar, jauh dari neraka. Orang bakhil sebaliknya, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat sama neraka. Pertanyaan ibu tadi, nyun sewu, apa kata beliau? Benarkah ini akan menyempitkan rezeki kita? Betul sekali, karena di pagi hari malaikat berdoa, Allahumma a'ti, ya Allah berikanlah, mumsikan, orang yang pelit itu talafa, kebangkrutan. Dan Allahumma ati, dan berikanlah munfikan khalafa. Berikanlah orang yang dermawan itu, orang yang sering berinfak itu khalafa, ganti yang lebih banyak. Biar nggak kikir gimana? Biar nggak kikir, satu, jangan terlalu cinta dunia. Yang Oke. kedua, jangan panjang angan-angan, jangan berpikir hidup selamanya. Biasanya orang kikir itu dia pikir, kan jangan kasih orang buat kita nanti 5 tahun ke depan. Padahal 5 menit kemudian belum tahu masih hidup apa enggak. Oh ya Allah, terima kasih Tasya untuk penjelasannya. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Terjawab ya Bu. Alhamdulillah. Jamaah juga jangan kemana-mana. Abis ini insya Allah pembahasannya semakin bagus lagi. Tetap di Islam itu indah ya. Gak lama kok. Jamaah. Alhamdulillah. Lillah.